Faslun utawi iki ikulah fasol. Watabtulu as-sholatu bil kalami walau biharfaini au biharfin mufhimin illa innasiya wa qalla wa bil af'ali al-kasirati al-mutawaliyati. Watabtulu lan batal apa as-sholatu, watabtulu lan dadi batal apa as-sholatu sholat bil kalami sebab ngomong, sebab guneman atau ngomong, walau biharfaini senajan iku kelawan rong huruf, walau biharfaini lan senajan iku kelawan rong huruf, au biharfin atawa kelawan sak huruf, mufhimin kang maham aken, mufhimin kang maham aken illa innasiya angin lamon, angin lamon lali atau ya lali bae, innasiya angin lamon lali sopo musolli atau man, wa qallalan kidik opo kalam, wabil af'ali lan batale sholat sebab piro-piro penggawean atau perbuatan, al-kasirati kang akeh, al-mutawaliyati kang nuli-nuli, al-kasirati kang akeh, al-mutawaliyati tur kang nuli-nuli. Kasalasi harokatin kaya telu piro-piro gerakan, wabil harokatilan batale sholat sebab gerak, al mufritoti kang over ya atau banget, wabi ziyadati ruknin lan sebab nambahi rukun, fi'liyin kang bangsa penggawean atau perbuatan bisa, wabil harokati lan sebab gerakan al wahidati kang siji, dilaibin karena dolanan, dilaibin karena dolanan, au wabil akli lan sebab mangan, wasyurbi lan nginum, illa innasiya angin lamon lali sopo musolli atau man, wa qala lan kidik opo akal wasurbi, wabiniyati kot isolati lan sebab niat mutus sholat, sebab niat mutus sholat, wabi takliki kot ihalan sebab gantung akan mutus sholat, lan gantung akan mutus sholat, wabi taradudi lan sebab mider-mider iku bingung ya, fihi ing dalam qat'un, wabi amdiya ya bener, wabi ayam dia lan sebab yenta liwat apa ruknun sak rukun, ma'asyaki indal ya, ma'asyaki sertane ragu-ragu atau mang-mang, fi niyati taharrumi ing dalam niat takbiratul ihram, au yatula atawa
yen ta dawa apa zaman usaki waktune ragu ngono Bismillah alam. Salam. Di fasal ini menjelaskan tentang sholat bisa divonis batal ketika melakukan perkara-perkara yang ada atau mubtilatus sholat namanya. Jadi ada perkara yang membatalkan sholat ya, mubtilatus sholat. Dalam kitab Sulam itu yang pertama dimunculkan perkara yang membatalkan sholat itu adalah kalam ya, kalam. Jadi ngomong. Jadi kalau sholat ketika kau berbicara itu maka sholatnya batal walau biharfa ini, meskipun posisi yang diucapkan itu dua huruf ya. Dua huruf yang berturut-turut, dua huruf yang berturut-turut, meskipun tidak dapat dipahami. Misalkan kayak misalkan apa ya, dua huruf ya, pokoknya ngomong dua huruf batal lah gitu, meskipun posisi omongannya ngawur ya, ucapannya ngawur, tapi catatan harus apa, mutawa lien atau berturut-turut. Salah satunya itu adalah huruf mad ya, mad. Kayak misalkan kayak di pelajaran nahwu sorof kan ada istilah harfu munasabah ya. Jadi huruf ilat itu mempunyai harfu munasabah. Kayak misalkan wawu, jadi munasabahnya wawu apa? Doma ya kan, doma. Misalkan bu, u, batal. Atau mengucapkan satu huruf yang tapi catatannya harus memahami. Jadi satu huruf tapi memahami. Kayak qi atau ai atau fi. Kalau qi itu kan fi'il amar dari wikoyah ya, wikoyah. Qi ngreksa sapa sira ya, jaga sapa sira. Kalau ai wiayah, kalau fi wafa, memenuhi. Berarti bahasa Arab ya. Kecuali ketika posisi dia itu lupa bahwa dia itu sedang sholat. Nah, gimana ini? Lupa ya, kecuali ketika ngomong dalam sholat posisi dia itu lupa lagi sholat. Tapi gambarannya gimana ini? Tapi adalah di sini contohnya ka'an salama mutaqidan tamama sholatihi fatakalama amdan. Seperti ada si musolli ya, apa namanya, salam yang berkeyakinan dia sholatnya sudah sempurna, kemudian dia ngomong padahal belum waktunya salam. Kayak misalkan gini ya, kayak misalkan contoh mengucapkan kalam dalam sholat tapi posisi lupa. Contohnya gini, misalkan kamu sholat duhur ya kan, sholat duhur sendiri nih. Nah, sholat duhur itu jumlahnya berapa? 4 rakaat ya. Lah kamu sudah 3 rakaat, kamu udah salam akhir, ya kan? Nggak ngerti nggak maksudnya? Kan sebenarnya sholat duhur itu 4 kan? Kamu dilakuinya 3 rakaat sudah salam. Lah habis itu dianggap kamu itu sholatnya sempurna kan? Ngobrol.
Kebetulan ingat di tengah-tengah ngobrol, ingat saya kurang 1 rakaat. Udah ngomong ya sama teman-teman, sama bahkan ya udah ngobrol lah sama teman sebelah soal. Wah, lah itu cepet langsung laksanakan 1 rakaat, ditambah jangan ngulangi dari pertama. Tapi catatan waktunya sebentar, nggak lama. Secara uruf ya, nggak apa-apa. Misalkan kamu lagi sholat terus sholat duhur, 3 rakaat kamu udah salam. Nah, dugaan kamu itu sudah 4 rakaat. Ngobrol-ngobrol, pas tengah-tengah ngobrol ingat, saya tadi tidak 3 rakaat, ini kurang 1 rakaat, langsung cepat ditambahi 1 rakaat, nggak usah ngulangi. Tapi catatan nggak usah ngulangi dari pertama. Catatannya itu omongannya jangan, posisi waktu jedanya itu nggak terlalu lama lah, secara uruf itu ya. Kalau di sini mata kalama urfan biangkana sita kalimatin urfiyatin fa'akol, berarti 3 kalimat, 6 kalimat secara uruf. Jadi ada gambaran secara uruf itu pembicaraan yang diduga sholatnya itu sempurna padahal kurang, sehingga dia berbicara itu dapat toleransinya itu biangkana sita kalimatin, yaitu 6 kalimat ya, entah itu kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf, pokoknya digabung 6 itu sudah batasan ya, secara batasan. Kalau lebih dari itu ngulangi dari pertama gitu. Terus batal juga ketika kamu sedang sholat melakukan gerakan yang banyak, bi af'ali al kasirati al mutawa liyati, bi alaya udda urfan kullun minha munqati'atan amma qablahu. Jadi dengan gambaran mutawali ini secara uruf mutawali. Jadi mutawali itu secara patokannya uruf lagi. Misalkan kamu posisi kaharokati yadai warosi, misalkan tangan kan ini 3 gerakan nih, kasalasi harokatin. Jadi patokannya 3 gerakan dan mutawali, harus berturut-turut, itu batal. Nah, kalau pengen nggak batal, jangan berturut-turut, misalkan 1, 2, 3 ya. Caranya gini, kalau gatel itu kan misalkan di sini gatel di leher, 1, jangan kayak gini, jangan ya. Ngangkat itu udah dihitung 1, jangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, batal. Jangan. Jadi ada aturannya ya, ada aturan main. 1, udah ini enggak gerak, yang gerak jari kamu itu enggak dihitung gerakan sholat, maksudnya yang membatalkan sholat. Jari itu kenapa kok ulama tidak mengarahkannya itu seperti badan lain, karena ringan. Kamu meskipun jarinya lagi sholat gini-gini terus juga nggak batal. Misalkan kamu lagi senam jari kayak gini terus awal sholat sampai akhir sholat, nggak batal. Kecuali yang batal itu selain jari, tangan. Nah, makanya diperhatiin juga kalau misalkan lagi gatel juga jangan gerak, jarinya aja yang gerak. Misalkan kamu 1 terus nggak ada jeda kan, 1, 2 terus bokong, 3 batal.
Kalau bisa mah satu, udah. Ya, kembali lagi tangannya itu ke sini, satu lagi, ngerti nggak? Karena ada jeda berhenti. Kecuali misalkan 1, 2, ngerti maksudnya? Ngerti ya? Atau dengan gerakan yang over ya, over itu berlebihan. Wahya allati fiha inhinaun bikulil badan. Inhina iku merkungkung. Iku ya posisinya itu sampai gerak badan itu gerak. Misalkan gini. Sholat lagi gini. Ya, batal. Enakan temen ya. Tapi terdapat khilaf ya. Kalau yang dimaksud gerakan yang over itu ulama berbeda pendapat. Ada yang cara ukurannya itu dengan loncat, ya, ada yang cara dengan loncat itu baru batal. Ada yang pakainya itu loncat nggak masalah, asal tidak berubah apa namanya, berubah bentuk. Misalkan bak jelong kayak pocong kah, itu nggak batal. Ada yang pakai ukurannya, kalau batal itu loncat sekaligus kayak orang mau siap-siap loncat kah. Nah itu, jadi merkungkung loncat batal. Jadi perbedaan pendapat ya para ulama, terutama itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli biasa. Imam Romli sama Ibnu Hajar tukaran gaya. Menurut menurut Imam Romli tak, yang jelas pokoknya tubuh yang dianggap anggota yang dikatakan ketika gerak itu over adalah badan sama paha, ya ini bokong lah, mulai dari lutut sampai badan. Menurut Ibnu Hajar enggak. Ibnu Hajar itu ketika ada gerakan ekstrim, loncat, lah terus didebat lagi. Jadi Ibnu Hajar itu mempunyai 2 kitab, Fathul Jawad ya, satu namanya, keduanya Tufah, beda pendapat. Kalau dalam Tufah itu loncat batal, ya kan? Kalau dalam Fathul Jawad itu kalau sekedar loncat nggak batal, tapi harus ada merengkungkung dulu gini. Fihi khilafun kasiron jidan, ya kan? Tinggal kamu milih mana lah ya. Itu saya jangan dipraktekin lah, kayak kurang kerjaan Pak. Nah saya praktek lah jangannya. Terus wabiziyadati ruknin fi'liyin, menambahi rukun secara rukun fi'li. Karukuin li ghairi mutabi'atin walau biharakatin wahidatin. Menambahi rukun juga membatalkan sholat. Atau wabil harakati al wahidati lilaibin. Jadi satu gerakan tapi niatnya bercanda, main-main, batal. Meskipun satu gerakan, meskipun ringan, meskipun jari gitu, kamu niat main-main, batal. Posisinya kalau kasus satu gerakan lilaibin itu bukan gerakannya, tapi alasannya bercanda. Itu berarti semua perkara dalam sholat kalau dibercandain batal. Takarannya bukan satu gerakan ini, tapi lilaibinnya itu ya, karena faktor gerakan itu. Wala yadurru fi'lu qalilin ghairi fahishin, tidak bahaya melakukan gerakan sedikit yang tidak berekstrim atau berbahaya. Selain ya itu sama. Gerakan ringannya, kalau jari itu termasuk gerakan ringan. Terus yang membatalkan sholat itu makan dan minum.
meskipun lupa, meskipun bodoh, meskipun dipaksa, meskipun tidak batal. Wa ilam itu. Meskipun tidak membatalkan puasa ya. Ya nggak ada alasan kok lagi sholat makan lupa ya kawan. Ulama juga mikir, masa ulama mau ditipu sama kita ya? Mikir ulama, lah nggak mungkin itu sholat kok makan kok lupa. Ulama juga bukan ulama pinter, maksudnya ya mau pancen pinter ya. Nah, hebat kah ulama. Kamu kalau misalkan mau cari celahnya ulama di debat yang ulama itu susah, kamu nggak bisa, karena ulama itu punya solusi, apa aja punya solusi. Ini barangkali ntar jawabnya ini, saya jawabnya ini, si yang ngajinya ada kejanggalan, saya jawabnya ini. Oh, itu ulama hebat. Kecuali jika lupa. Lah, mungkin walah, ini kayak khilaf ya, Mungkin wabil akli wa surbi walau sahwan au jahlan au karhan wa ilam yuftir bi. Illa inasya au jahlu juhila tahrimuhu wa udrunnya. Oh ini bentar. Sholat itu bisa batal dengan sebab makan atau minum, kecuali jika lupa atau dia tidak tahu keharaman makan. Wallahu a'lam. Khilaf kayaknya ge. Coba ditelusuri. Tapi catatan yang itifak itu kolanya ya, kola. Jadi sedikit itu itifak. Kalau banyak ya entah lupa, entah sengaja, entah apalagi sadar, batal. Mata nawuluhu fihima. Naam tabtulu bisalasi mudghatin tawalat walau nasian au jahlan. Yaitu batalnya sholat ketika takarannya itu 3 mudghah, mumutan. Mudghah itu cakup makan segini, wah ganyem kah? Ganyem, jadi kayak makan nyem mudghot ya, bisa lasi mudghotin tawalat 3 apa sih namanya kalau praktek ngunyam. Kalau nggak ada bahannya ini susah prakteknya loh. Nggak ada bahan yang dikunyahnya, nggak ada roti ya atau apa, roti buat 3 ngunyam, 1, 2, 3 batal, lebih dari 3 itu batal. Susah prakteknya, susah kalau nggak ada yang dimakannya loh. Bawa roti, jaknya biasanya jak, nggak bawa jak, waduh, habis jak, mustahik. Terus waniyati watab dulu biniati koti sholat, batal sholat juga ketika kamu niat memutus sholat atau taradud itu ya, batalin tidak, batalin enggak, lanjutin enggak gitu ya, iya batal. Atau batal sholat juga dengan menggantungkan mutus sholat, misalkan wah ini misalkan kamu lagi jemuran pakaian lagi dijemur lah ini gimana ya kalau saya sholat ini hujan lah, tapi ginilah kalau iya pas saya sholat kok hujan, saya putusin sholatnya, angkutin pakaiannya, kamu sholat nggak hujan,
sampai selesainya sholat batal karena sudah menggantungkan kamu memutus sholat. Yang selanjutnya batal sholat juga ketika kamu melewati satu rukun dalam keadaan keraguan dalam asal niatnya atau juz niat atau syarat dari syarat-syaratnya niat. Misalkan kamu sholat maghrib Allahu Akbar. Lah di pertengahan sudah takbir, kamu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya niatnya sholat maghrib apa isya apa subuh ya? Apa qadha subuh ya? Apa qadha maghrib ya? Saking banyaknya qadha maghrib gitu. Lah kalau kamu Fatihahnya terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, masih bimbang, ragu, ini saya niatnya gimana ya? Maghrib apa subuh ya? Maghrib ada apa qadha ya? Maghrib bisa apa? Pokoknya sampai waladolin batal. Kalau bisa diputusin dulu. Kalau bisa mah diputus sebelum melakukan rukun-rukun yang lain. Ditutasin. Berarti nggak fokus. Makanya sholat itu harus fokus pertama-tama. Jangan nglambiar, jangan pikirannya kemana-mana. Pikiran apa? Liburan ke apa ya? Tapi ini gini, tadi rapat ya untuk apa namanya bulan Desember. Jadi kesepakatannya itu sebenarnya ada liburan, ada, tapi liburannya tidak ditentukan sesuai tanggal kalender merah. Ngerti nggak maksudnya? Nah, alasannya apa? Alasannya apa namanya? Menghindari apa ya, kayak bahasa kerennya apa ya namanya tadi? Bahasa kerennya apa ya? Euforia tahu? Euforia nggak tahu artinya, saya nggak tahu saya. Jadi Abi bilangnya euforia gitu. Tapi keren nggak bahasanya? Euforia itu yang jelas intinya kan kalau tanggalan merah yang libur itu dari kalendernya, berarti bukan ini aja yang libur kan, sekolah-sekolah yang lain juga libur, pondok pesantren yang lain nih kalau liburan das pulang ya kan, yang ada apa? Pak desek-desek, kamu mesti kamu ke pariwisata atau ke hotel kamu mah. Saya ke hotel kalau libur. Pokoknya yang ramai, tempat-tempat ramai lah. Kebijakan di situ tadi kesepakatan itu menghindari euforia yang seperti itu, diundur aja. Jadi nunggu ketika di luar itu udah pada kenyang libur, ngerti nggak maksudnya? Ya kan, udah pada kenyang libur, kamu libur, ngerti nggak maksudnya? Nah, menghindari euforia, ngerti Bisril? Nah, jadi kan ini lagi musim COVID, jadi takutnya pas rame-rame kan orang ini bukan ngurusi 1, 2, 3 beli. Semua santri di sini kalau diizinkan diliburkan pulang sesuai kalender Desember itu ya, liburan sekolah, mestilah ada yang main kemana kayak ya kan, yang beramai-ramai berumun-rumun. Nah itu yang dicegah itu. Soalnya lagi musim copit kan, jadi takutnya itu. Nah pas pada udah selesai liburan masa habis, liburan kalendernya habis, kamu baru libur. Jadi liburnya terlambat. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya gitu aja sih, kasih apa namanya, info itu. Dan itu belum deal ya, maksudnya belum deal gini, kapan-kapannya gitu. Tapi tidak jauh dari setelah liburan
formal. Setelah liburan kalender. Tidak jauh dari itu. Entah kacek 5 hari, 7 hari, 10 hari. Ya enggak lah. Ya maksudnya gini, dari pihak sini juga mikir lah. Oh iya ya, ini dari awal tahun kan gitu, sama. Ya, juga mikir lah, maksudnya cari kebijakan yang tepat gimana. Gitu ya. Iya lanjut. Ini pada galau ya. Ora. Oh bi ayat ya Bisril kan nggak galau kemarin pulang Bisril. 2 kali. Bisril. Pas ujian pulang ya. Her pulang. Luar biasa. Atau lamanya yang terakhir Auyatullah Zamanu Syak. Ya, pokoknya posisi itu keraguan dalam niat itu lama lah, sampai 1 rakaat. Kalau lupa maka ya batal. 10 alam ada tanyakan. Ya. Oh, bab sebelumnya. Iya, mana? Surutut. Mana sih? Dikit. Surutut toharot. Oh, terus? Kan yang ketiga itu ada mani di usul dan usul. Tidak adanya yang menghalangi dari datangnya air kepada yang dibasuh. Iya. Balpen masuk mani. Oh, balpen bukan air mani, bukan. Maksudnya gimana? Maksudnya balpen itu Mani? Oh, enggak. Yang jadi catatan, barang yang bisa menghalangi air ke anggota wudhu yang bisa mencegah itu adalah jamid, kaduhnin, jamidin, minyak yang atos, jamid. Pokoknya yang sekiranya itu dihilangnya itu susah ya. Balpen susah enggak? Balpen itu tinta. Jadi bukan, bentuknya itu bukan jelly, kecuali yang jelly. Lem ya kan, terus getah, ngerti getah. Pokoknya yang itulah tip X. Itu tip X juga. Kalau sedikit nggak masalah. Tidak gini loh, ukurannya itu sekiranya nggak nutupi pori-pori. Ngerti nggak? Coba kamu pulpen mana? Pulpen. Praktek langsung. Mana? Nih. Ya. Masih ada, masih kelihatan coba. Meskipun saya hitam, tapi kelihatan. Oh, kelihatan. Kecuali coba tip X, ada nomor tip X. Jadi yang mani itu yang jelas ketika menutupi pori-pori, atau bahasanya itu lengket, jelly. Apa? Misalkan apa ya contohnya? Ya itulah, itu ya bahasanya ya. Yang patokannya bukan ma'i, bukan cairan, tapi jamid yang bisa membuat benda itu di kulit itu jamid atos, keras. Pulpen tinta itu membuat keras enggak? Membentuk kering, kayak tipnya kan basah kering kan, itu membentuk jamid. Kalau balpen enggak, pulpen mah enggak. Lamanya aja enggak membentuk kayak kering terus kayak tip X, jadi atos keras, enggak. Buktinya apa, ini udah beberapa menit bisa dapet.
Ya, itu. Ini sampai praktek-praktek segala ya. Ada yang lain? Bisril, tanya Bisril. Oh. Kapan pulang? Bentar lagi. Yang mana? Oh. Lah, coba tadi 1, oke, 1, 2, 3, enggak apa-apa. Kalau lebih dari 3, bahasanya itu kalau ini enggak gini, Gus. Tadi kan saya dijelasin, jari itu kamu digerakin sampai 10.000 atau 1 juta kali, nggak masalah. Ya, yang difokuskan itu gerakan tangan, pokoknya selain jari lah. Termasuk leher itu, tapi leher itu khilaf ya. Ada yang mengatakan hukumnya seperti jari, ada yang dihukumnya itu seperti yang anggota kayak tangan, kaki. Makanya kan ada orang yang sholatnya ini nggak apa-apa. Gitu ya, caranya gitu. Kalau kayak gini mah kan berarti jari yang jangan ya kan. Kalau jari kan 1 ya kan, malah 2 aja, 1, 2. Bahkan kalau misalkan 1 berhenti dulu 1. Itu caranya gitu ya. Ada yang lain? Imtiaz, ada yang tanyakan Mas? Nggak ada. Wallah alam, istirahat ya, istirahat. Tadi ngaji nggak di atas? Nggak ngaji? Ini kelas 1 ya kamu ya? Wallah alam. Fikih itu penting ya di masyarakat itu. Ntar kalau ada yang